Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrohimah, eh, kelas 1B, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang model penelitian agama dalam arti penelitian agama. Nah, di sini ada pengertian penelitian agama, ada objek yang dicari oleh dalam meneliti agama, lalu ada metode atau cara yang dilakukan ketika meneliti agama tersebut, lalu ada tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian agama. Nah, yang pertama ada pengertian penelitian agama. Nah, jadi pengertian penelitian yaitu usaha pengumpulan data untuk menambah pengetahuan. Nah, sedangkan pengertian agama yaitu aturan atau keyakinan, aturan yang menyebabkan merubah perilaku manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa agama itu artinya tidak kacau. Jadi jika manusia ingin hidupnya mempunyai aturan, jadi dia harus mempunyai agama. Nah, jadi pengertian penelitian agama yaitu suatu usaha atau cara guna menafsirkan pokok ajaran dalam agama seperti sejarah atau tingkah laku manusia yang beragama itu sendiri, dan diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad jika itu dalam agama Islam. Nah, lanjut ke objek penelitian agama, karena jika tidak ada objek yang dituju maka tidak akan ada penelitian. Nah, yang diteliti oleh agama ini ada 3, yaitu kitab suci, lalu pemikiran, dan juga interaksi sosial, di mana kitab suci ini mencakup contohnya Al-Quran atau Alkitab dan lain-lain. Nah, jika objek penelitian agama dalam pemikiran itu ada di tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang mencakup semua bidang ilmu atau bisa disebut pokok ilmu ya. Nah, yang dicari di penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak juga, lalu mendekatkan diri kepada Allah khususnya, dan menjauhi hal duniawi. Nah, orang yang bertasawuf itu disebut sufi. Adapun yang ketiga, objek penelitian agama yaitu interaksi sosial, di mana ini mencakup cara interaksi individu ke individu lain atau individu ke masyarakat, juga mengetahui pola komunikasi dan mempelajari sikap, norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi pada interaksi tersebut. Lalu untuk meneliti objek tersebut ada 2 metode yang bisa dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama ada metode dengan pendekatan rasional dan juga dengan pendekatan empiris. Metode pendekatan rasional itu merujuk pada pemikiran yang logis ya, atau pemikiran yang kritis. Contohnya, para peneliti itu membuat argumen tentang perihal agama. Apakah Tuhan ada? Lalu bagaimana kehidupan setelah kematian? Sedangkan pendekatan empiris yaitu untuk memastikan kebenaran tersebut dari pendekatan rasional. Nah, contohnya itu mempelajari pola keagamaan dan bagaimana agama itu mempengaruhi terhadap hidup atau mental seseorang yang beragama itu sendiri. Nah, jika pendekatan rasional itu menggunakan pemikiran yang kritis, nah di metode pendekatan empiris itu dilakukan survei dan juga wawancara eksperimen untuk mengetahui kebenaran itu apakah itu akurat atau bagaimana.
Lalu setelah kita mengetahui dalam ajaran itu apa sih tujuan dan manfaatnya, apakah penelitian ini hanya dilakukan untuk sekedar penasaran atau apa? Nah, jadi ada tujuan dan manfaatnya. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk toleransi antar satu agama dengan yang lainnya. Yang kedua ada kultur agama, mempelajari apakah agama ini meningkat atau praktik-praktik agamanya berbeda dengan yang lalu atau bagaimana. Lalu ada juga untuk mencari tahu apakah informasi tentang agama ini akurat atau tidak. Nah, sedangkan untuk manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan dari agama itu sendiri dan juga memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu yang lain. Nah, juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pendidikan Islam, lalu untuk memperdalam pemahaman agama juga, takutnya ada yang kurang atau bagaimana dengan cara ijtihad tadi, dan juga memastikan keakuratan informasi dari ilmu agama tersebut, lalu menjaga dan mengembangkan nilai moral dalam kepercayaan masing-masing agama. Kesimpulannya, penelitian agama ini merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh para peneliti untuk meneliti suatu agama, apakah agama itu bisa mempengaruhi dalam hidup seseorang, atau manusia yang beragama itu bisa mengembangkan nilai moral dalam kepercayaan masing-masing, dalam juga bisa bertoleransi terhadap agamanya yang lain, dan meneliti objek-objek tertentu untuk mengetahui apakah ilmu itu akurat atau tidak. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.